Selamat sore Bapak Ibu Sobat Jempolan, petani jempolan di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara AgriTalks, persembahan dari FMC Indonesia. Saya senang sekali Shirley Wasito menjadi moderator Anda untuk AgriTalks hari ini. Bapak Ibu Sobat Jempolan, bagaimana kabarnya? Kami harap Bapak Ibu semua sehat dan selalu semangat seperti kami yang ada di studio ini. Dan bersyukur sekali kalau pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa tetap berkarya, bekerja dan tetap produktif, terutama untuk kita semua yang berkarya di sektor pertanian. AgriTalks dari FMC ini merupakan acara talk show bincang-bincang, juga yang dibarengi dengan nobar atau nonton bareng bersama para petani jempolan di seluruh Indonesia dan menghadirkan narasumber baik dari FMC maupun dari praktisi dan akademisi pertanian. Nah, pada kali ini topik yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu adalah hadapi El Nino, serangan ulat grayak dan grandong bersama Preza, solusinya petani juara. Nah, bagaimana caranya agar petani, khususnya petani bawang merah, dapat menghadapi tantangan ini? Akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu seorang pakar yang tidak perlu diragukan lagi keilmuan dan wawasannya mengenai toksikologi serangga selama lebih mungkin dari belasan sampai puluhan tahun. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Dadang MSc dari IPB University. Selamat datang, Prof. Apa kabar, Prof? Baik. Selanjutnya, jika kita bicara mengenai solusi yang tepat nih untuk petani bawang merah jempolan, akan sangat pas sekali yang kita hadirkan adalah Bapak Iagus Drajat selaku brand manager dari FMC Indonesia yang menggawangi produknya petani juara, yaitu Preza. Apa kabar, Pak Iagus? Kabar baik, Mbak Shirley. Selamat datang, Pak Iagus, di studio kita. Selamat. Nah, semoga selalu sehat dan semangat para narasumber kita, karena di sini kita akan memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi para petani, khususnya petani bawang di Indonesia. Dan Prof. Dadang dan Pak Iagus, kita tidak hanya bertiga di studio ini, karena kita ditemani oleh teman-teman dari region di seluruh Indonesia bersama kurang lebih 1.000 petani bawang merah yang ikut di 44 titik nobar. Nah, mungkin kita bisa lihat di layar, Bapak Ibu yang ada di titik nobar boleh menyalakan kameranya, bisa juga memberikan salam kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut bersama-sama menyaksikan AgriTalk sore hari ini. Oke, selanjutnya kita mau melihat nih semangat-semangatnya para petani bawang merah yang sudah join di titik nobar di seluruh Indonesia ini. Kita mau melihat dulu yel-yel dari para petani bawang kita nih. Jadi bersiap untuk Bapak Ibu yang ada di titik nobar, silahkan nyalakan kameranya, silahkan mempersiapkan dirinya. Saya mau minta 2 tim, yaitu yang pertama dari wilayah Sumatera, dari Solok. Kita mau dengar, Prof dan Pak Iagus pasti mau dengar juga ya, semangatnya teman-teman petani bawang merah nih dari Sumatera. Saya minta dari Solok. Apakah teman-teman dari Solok sudah siap? Boleh ya, dinyalakan? Sudah siap, sudah dari Solok. Sudah ready, silakan. Bu. Baik, Mas Yuliandra, boleh dinyalakan kameranya, Mas, biar kita bisa lihat teman-teman petani di sana? Halo, Mas Yuliandra? Ya, Bu. Ya, sebentar. Oke, kita tunggu. Mungkin bisa mempersiapkan diri satu lagi. Kita mau lihat teman-teman bapak-bapak petani kita yang juga pasti sangat kompak. Minta dari wilayah Sulawesi, dari Nrekang. Halo teman-teman dari Nrekang. Halo dari Sulawesi, dari Nrekang. Apakah sudah mempersiapkan diri? Halo dari Nrekang. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Mungkin kita mau lihat yang Nrekang. Nrekang sudah ready, Pak? Mau duluan yel-yel nih, Pak? Ya, ready, Bu. Sudah ready? Yel. Oke. Bapak boleh open kameranya.
Boleh dipersiapkan bapak-bapak petaninya kalau sudah siap. Oke, boleh dilambaikan tangannya Bapak dari NREKANG Sulawesi biar kita tahu yang mana yang kita. Oke, siap. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Kalau sudah siap silahkan dari NREKANG boleh mempersembahkan yel-yelnya untuk Preza sore hari ini. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih tim dari Sulawesi, dari NREKANG. Selanjutnya dari Sumatera kalau sudah siap boleh. Oke, yang melambaikan tangan yang dari Sumatera atau boleh dikasih kode untuk kalau sudah siap? Sudah ada? Atau mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi yang dari Sumatera ya? Kalau misalkan sekarang belum siap. Mas Yuliandra, halo? Oke. Mas Yuliandra dari Sumatera, nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk kesiapan teman-teman petaninya yang akan yel-yel. Oh, sudah ada? Oke, kayaknya yang melambaikan tangan ya, kalau kita lihat di sini ya. Mungkin yang keempat dari atas kayaknya itu Mas Yuliandra ya. 4 atau 5 dari atas. Bukan Mas Yuliandranya, kayaknya yang tim yang satu lagi ya di sini ya kalau kita lihat ya. Iya. Oke. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, terdengar. Jelas, Mas. Oke. Kita dari Solo dengan semangat menghadiri nobar hari ini dengan yel kita. Oke, semua siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Mana gigimu? Mana matamu? Ketawala. Apakah ada FMC padamu? Apakah ada Preza di hatimu? Mana dia? Preza. Oke. Terima kasih sekali Bapak untuk teman-teman Bapak-bapak petani dari Sumatera dan Sulawesi. Bapak-bapak petani yang sangat kompak, terima kasih banyak. Semangatnya juga sudah menular ya buat teman-teman petani lainnya yang juga menonton. Tidak hanya yang nobar, tetapi juga teman-teman bapak-bapak petani, bapak ibu petani yang ada di sosial media kita, di Facebook dan YouTube. Karena AgriTalks ini kita siarkan langsung di Facebook dan YouTube FMC Indonesia. Dan semangat ini saya harap bisa terus sampai di akhir acara, karena tidak hanya diskusi saja yang akan kita hadirkan, tetapi juga ada kuis berhadiah untuk bapak-bapak yang nobar maupun yang ada di sosial media. Dan juga akan ada diskusi apabila bapak-bapak petani masih ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ini dia kesempatannya, karena ada pakarnya Prof. Dadang dan juga ada ahlinya dari FMC dengan Bapak Yagus. Oke, sebelum kita akan memulai diskusi, akan lebih lengkap apabila kita melihat dulu tayangan berikut ini, yaitu sepatah dua patah kata dari Bapak Muhammad Khabib selaku Country Commercial Head FMC Indonesia. Oke, kepada Pak Khabib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Khabib, Country Commercial Head FMC Indonesia. Hari ini FMC mempunyai program yang sangat bagus berupa AgriTalks, interaksi antara FMC dan juga petani di Indonesia, khususnya di tanaman bawang merah, dalam rangka dengan topik bagaimana menghadapi tantangan El Nino di tahun ini.
Kalau kita ketahui bahwa El Nino menjadi sebuah tantangan yang berat, terutama di tanaman pangan, apalagi khususnya di tanaman sayuran, karena dengan kemarau yang agak sedikit panjang, terutama bawang merah, problem yang muncul adalah pasti serangan banyak ulat yang cukup tinggi. Tidak hanya ulat, tetapi juga lirumiza atau grandong atau mungkin lango yang muncul di musim El Nino saat itu. Mudah-mudahan nggak terjadi, tetapi apabila terjadi, jangan khawatir. FMC mempunyai produk yang sangat bagus berupa Preza, dan Preza ini adalah produk yang sangat bagus untuk bisa mengendalikan ulat yang Bapak-bapak dan Ibu sudah ketahui, sudah dilonceng sekitar 9 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih konsisten dengan performa yang sangat bagus untuk membantu menyelesaikan permasalahan di tanaman bawang merah, terutama untuk ulat dan lirumiza. Hari ini mempunyai program yang talkshow, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, saling interaksi di antara kita walaupun secara online. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan bisa sharing di chat box, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana ada concern dan juga program yang kita tayangkan di sore hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, FMC mempunyai tim yang sangat kuat, tidak hanya di level HO tapi juga di lapangan. Kalau kita lihat mungkin sekitar 200-300 manpower yang kita sebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah sayuran dan apalagi di daerah sayuran bawang merah. Ada kendala, ada kesulitan terkait dengan produk kami, jangan segan, mungkin bisa sering interaksi dan juga bertanya di tim kami yang di lapangan. Akan membantu mendampingi bagaimana problem yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian dengan menyiapkan sebuah produk yang sangat bagus dan total crop solusi yang kita harapkan bisa mengendalikan problem yang ada di tanah bawang merah. Dan tentunya tidak hanya produk insektisida, FMC juga mempunyai produk yang cukup lengkap, herbisida, fungisida, dan juga yang terutama juga punya produk plant health untuk mengendalikan semua problem yang ada di tanaman bawang merah khususnya. Sekali lagi, enjoy dan selamat menikmati meeting hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan hasil pertanian terutama di tanaman bawang merah, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan bersama FMC di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabib untuk speech-nya membuka diskusi kita pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu Sobat Jempolan FMC, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Dan pertama-tama, mari kita pahami apa itu El Nino, bagaimana dampaknya, dan apa yang sebenarnya terjadi terhadap cuaca, dampak terhadap lingkungan, bahkan terhadap tanaman petani kita, seperti itu. Nah, ini adalah yang akan dibahas oleh Profesor Dadang. Semua detailnya akan Profesor Dadang kupas, dan ini menjadi satu wawasan yang sangat baik. Maka dari itu para petani baik yang nobar maupun yang sedang di sosial media kita mengikuti, silakan tulis di kolom chat apabila ada pertanyaan yang terkait, dan kami akan bacakan pertanyaan nanti di sesi diskusi seperti itu. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya akan persilahkan kepada Prof. Dadang. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Sherly, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Pada sore hari ini, ya, saya mencoba untuk menjelaskan kaitannya antara El Nino dengan hama terutama, ya. Gitu. Dan terima kasih nih kepada teman-teman FMC yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama di sini kita mendiskusikan dua hama utama nih pada tanaman bawang merah, yaitu Sporoptera isigua, ya, dan juga Lirumiza sinensis yang sering disebut sebagai grandong, ya, seperti itu. Baik, oke, kita lanjutkan saja. Bapak sekalian, yang pertama harus kita pahami bahwa di dalam perkembangan hama, sebetulnya kita bisa lihat di dalam gambar ini,
hama itu biasanya akan berfluktuasi begitu ya, berfluktuasi. Ya, kadang dia rendah, kadang dia tinggi gitu kan. Nah, ini tergantung pada beberapa faktor ini ya. Jadi faktor yang pertama itu yang internal faktor. Nah, itu sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa itu ya. Misalnya siklus hidupnya pendek atau panjang gitu ya. Tentu saja hama yang siklus hidupnya pendek akan lebih cepat dia berkembang ya. Termasuk ini, 2 hama ini termasuk pendek ya. Paling juga nggak sampai 1 bulan dia 1 generasi itu ya. Itu. Jadi kalau kita tanam bawang itu 60 harian ya kira-kira 2 generasi lah ya. Itu belum overlapping lah ya populasinya begitu ya. Kemudian rasio seksnya. Jadi kalau banyak yang keluar itu betina ya makin tinggi dia nanti. Karena betinanya masih akan telur kan ya. Seperti itu. Nah, ini kalau biasanya serangga itu punya strategi R. Kalau makanannya enak biasanya cepat perkembangannya dan banyak betina yang keluar seperti itu. Dan berikutnya adalah kepridian. Apa itu? Itu jumlah telur yang dihasilkan. Ya, semakin banyak telur dihasilkan dan kalau menetas semua itu pasti keturunannya akan lebih banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus, tapi kita nggak bisa apa-apa juga ini karena itu sekali kan itu sudah diberikan oleh Maha Kuasa seperti itu. Ya, kita ada usaha dikit lah, tapi tidak harus tidak bisa kita menghilangkan itu semua begitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan di sini adalah mungkin faktor eksternal. Itu pun ada yang bisa dan yang tidak. Contohnya abiotik. Nah, temperatur, ini suhu misalnya ya, kelembaban, ini curah hujan, ini kan bisa bersifat global, ya, bisa bersifat lokal, ya. Nah, sekarang nanti kita lihat El Nino ini apa sifatnya ini ya, itu global apa lokal gitu kan. Nah, yang kedua ini makanan. Makanan kalau makanannya kualitasnya bagus, jumlahnya cukup dari segi kuantitas, maka dia akan cepat sekali berkembang hama itu, ya. Nah, yang ketiga itu faktor biotik. Nah, ini biasanya musuh-musuh alami nih, ya. Ada predator, ada parasitoid, ya, ada patogen. Itu yang bisa mengatur populasi di lapangan. Ya, ada satu lagi kompetitor, tapi tidak terlalu banyak berperan. Nah, kalau kita pahami ini, makanya kita bisa memonitor sebetulnya itu seperti apa, ya. Nah, sayangnya kadang kita lepas ini, ya, terutama faktor abiotik. Nah, untuk itu silahkan lanjut, kita lihat berikutnya. Ini El Nino. Jadi ini secara ilmiah barangkali seperti ini, ada fenomena peningkatan suhu, ya, suhu permukaan air yang kemudian secara global, ya, bukan satu tempat tapi secara global yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan cuaca, ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga atau bukan hanya di satu, misalnya di Nganjuk atau di Bima saja, tapi satu Indonesia kena, bahkan di negara lain juga bisa. Nah, artinya ini kita tidak bisa kelola secara lokal, ya, tapi ini ya kita yang bisa kita bagaimana menghadapinya, kan gitu kan, ya, bagaimana menghadapinya agar apa yang kita upayakan dalam budidaya bawang merah atau yang lainnya kita bisa selamat. Ya, untuk itu lanjut Mas, mengapa? Ya, karena kalau ada El Nino kita bisa lihat dampaknya ini, ya, kekeringan lahan. Otomatis kalau kekeringan lahan, apa yang terjadi? Ya, tanaman nggak bisa tumbuh dengan baik, ya, gitu. Kemudian penundaan penanaman pastikan, mau tanam tidak ada air, misalkan sawah, otomatis ada penundaan, ya. Nah, hama tanaman ini juga menjadi kondisi yang sangat menguntungkan, terutama hama, ya, gitu. Kalau penyakit barangkali di musim hujan tinggi, ini penyakit mungkin tidak terlalu banyak di musim panas ini, ya. Tapi hama, ya, dia bisa bermencar lebih bebas, dia bertelurnya lebih banyak, ya, tidak ada halangan lah untuk dia, misalkan patogennya tidak ada kan, ya, karena ini di musim panas gitu. Kemudian karena cuacanya berubah, ya, maka biasanya ada penurunan kualitas tanaman, ya. Apakah bentuknya menjadi lebih kecil, mungkin, ya, sebagian mungkin ada rasanya tidak lebih enak dari sebelumnya, ya, gitu. Yang akhirnya nanti akan mengganggu pasar, ya, karena suplai berkurang. Ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi chaos, ya, tidak terjadi orang berebut beras, tidak orang berebut bawang gitu kan, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi itu, ya. Nah, untuk itulah kita harus ada antisipasi, ya, harus ada yang disebut pengendalian. Nah, untuk itu silakan kita lanjut. Nah, begitulah kira-kira apa tuh hubungan yang kiri El Nino, ya, dengan yang kanan hamanya.
Ya, jadi kalau kita lihat dari El Nino lingkungannya curah hujannya rendah, suhunya tinggi, lahannya kering, ya, maka hama itu akan cepat berkembang, baik penyebarannya maupun dari segi populasinya, yang ujung-ujungnya nanti mempengaruhi tanaman, ya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, ini yang harus kita sikapi nih, jangan sampai kita dalam berusaha tani, dalam arti bisnis kita di sana, kita mengalami kerugian karena kita kurang antisipasi. Nah, dengan adanya El Nino ini, kita antisipasi nih, jangan sampai pertanaman kita rusak karena hama, ya. Nah, oke, nah itu perlulah pengendalian di sana, ya. Nah, bagaimana nih? Lanjut, kita lihat sekarang. Nah, ini dua hama ini kita lihat, ya. Satu Spodoptera exigua, ya. Yang satu lagi Liromija, ya. Ini dua-duanya dapat merusak tanaman bawang merah, saya kira sudah paham betul, makanya kita sebut hama utama, ya. Kalau penyakitnya kan ada bercak ungu, ya, alternapori misalnya itu, ya. Ada lagi sebetulnya masih trips, ya, masih ada, ya. Kemudian aphid masih ada lah, ya, tapi tidak terlalu seberat ini, ya. Ada lagi moler lah segala macam itu, ya. Itu. Nah, dua ini yang saya katakan tadi, karena musim panas, hama ini bisa berkembang dengan cepat, ya. Kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, jumlah telur yang dihasilkan, bayangkan satu imago betina, lah, Litura exigua bisa menghasilkan sampai 2000 butir. Bayangkan kalau dia bertelur dengan kelompok telurnya, beberapa kelompok telur, ya, satu kelompok itu bisa 100-200, ya. Kalau dia sekitar 2000, itu berarti nanti kalau dia menetas semua misalnya dan menjadi imago, katakanlah satu jantan satu betina, berarti ada 1000 betina, bertelur lagi 2000, itu 2 juta, ya. Terus begitu, satu generasi, dua generasi, luar biasa akan banyaknya jumlah larva yang ada di sana atau ulat yang ada di bawang itu. Untuk itu harus ada antisipasi untuk bagaimana jangan sampai dia menetas, kan begitu kan, ya? Atau jangan sampai dia meletakkan telur dari imagonya seperti itu. Sama Liromija juga, kita bisa lihat dia sampai 300. Memang lebih sedikit, ya. Itu, tapi siklus hidupnya kita bisa lihat, barangkali nanti bisa kita perhatikan di sana, ya. Itu larvanya atau telurnya cuma 2-4 hari dia. Jadi kalau kita mengamati, ya, mengamati ini telurnya, itu kalau bisa pengamatan dipercepat intensitasnya. Jangan seminggu-seminggu, ya. Kalau perlu 2 hari sekali tuh, 2 hari sekali lihat, 2 hari sekali lihat. Jangan sampai kita telat melihat, kemudian dia sudah menetas masuk ke dalam tanaman bawang, baik jaringannya maupun masuk ke dalam bawang, ya. Nah, kalau musim-musim begini mestinya harus dipercepat, di intensitas pengamatannya harus lebih intens, ya, seperti itu. Kemudian larva, ya, larva itu 11 sampai 15 hari. Di mana? Nah, ini masalah. Exigua itu di dalam daun bawang, kan, ya. Mengapa di bawang putih tidak terlalu masalah? Karena dia nggak bisa masuk ke dalam, kan. Tapi bawang merah karena ada lubang, dia masuk ke sana, dia hidup di dalam sana. Sama dengan Liromija, dia tidak di luar. Kalau hama lain, Litura gampang, di luar itu adanya, ya. Itu. Tapi Liromija ini kan adanya di dalam jaringan tanaman itu, ya. Dia di antara epidermis dalam dan luar, kan. Nah, itu kita nggak lihat dia tuh, nggak bisa tanda petik, kita ngejalannya saja, kan, seperti itu. Jadi, tanda petik ini bersembunyi. Nah, ini perilakunya kita pahami nih, ya. Dia bersembunyi gitu, ya. Pupa di mana? Pupa ini di tanah, ya. Pupa di tanah dia, baik exigua maupun Liromija, ini ada di tanah. Nah, artinya apa? Kalau kita ada, kan, itu pengendalian dengan petik, ya. Petik, masukin plastik, jangan dibuang di tanah, ya. Itu dibakar. Kalau dibuang di tanah itu artinya kita menyediakan tempat yang lebih enak buat dia, mudah masuk ke tanah lagi, kan. Itu. Nah, ini juga perilaku ini harus kita pahami nih, ya. Itu. Nah, kemudian itu pupa. Ya, pupa sudah tadi sekian hari. Nah, dari sini, dari ini saja kita bisa paham bagaimana berperilaku hama ini di lapangan, ya. Nah, mungkin bagi yang sudah biasa, sudah biasa, Pak, oke. Tinggal tindakan kita sekarang, kan, ya. Tindakan kita seperti apa dalam mengendalikan hama ini, ya. Gitu. Lanjut, ya, kita lihat di sini. Banyak sebetulnya, ya. Bisa kita lakukan rotasi tanaman, ya. Nah, rotasi tanaman ini kalau cuma sendiri, ya kadang nggak ada artinya juga, cuma sedikit saja, kan. Ini kan harus agak luas ini, kan, sehingga keberadaan hama itu bisa kita kurangi. Tapi kalau cuma satu petak rotasi, mungkin kurang efektif juga, begitu, ya, seperti itu. Monitoring ini penting. Tadi itu untuk melihat telur, ya, sambil kita petik barangkali gitu, ya.
ya, kemudian larvanya seperti apa, kapan dia datang, karena hama ini rata-rata 1 minggu saja kita tanam, daun muncul dia sudah mulai datang itu, ya. Jadi tidak nunggu tanaman sampai 3-4 minggu, ya. 1 minggu dia keluar daun, dia sudah berada di sana, gitu kan. Jadi harus hati-hati juga ini, ya, seperti itu. Ada juga pengumpulan kelompok telur, tadi sudah exigua. Karena exigua gampang sekali, ya, gampang sekali. Dia kelihatan itu di ujung-ujung daun itu kelihatan telurnya di sana berkelompok gitu, ya. Makanya sering bapak-bapak petani itu istilahnya memetik telur, ya, memetik telur. Nah, masalahnya memetik telur tidak ada masalah, tapi kan pelukaan tanaman itu, ya, bisa jadi itu menjadi biang keroknya, masuklah cendawan, masuklah penyakit lain ke sana kan. Jadi tetap aja rusak tanaman kan, kalau bisa jangan dipetik, kalau bisa ya tidak ada telur yang di sana kan, mestinya begitu kan, ya, gitu. Kemudian perangkap kuning, ya, ini ada lampu perangkap. Nah, kalau saya sering lewat Brebes itu banyak lampu-lampu itu, ya, lampu-lampu menerangi tanaman bawang itu, katanya bisa melakukan perangkap. Ya oke, silahkan, itu kan salah satu upaya, ya, seperti itu, ya. Itu. Kemudian feromon, ada juga sudah melakukan feromon, ya. Musuh alami, nah ini sering datangnya telat ini, ya. Kita udah nanam, udah rusak, udah datang dia, ya. Nah, kan Bapak juga nggak mau terlalu rusak kan tanamannya kan, ya. Nah, yang terakhir ini yang akan banyak kita bahas pada ini adalah insektisida, ya. Baik untuk exigua maupun untuk liromija. Ya, nah, untuk itu mari kita lihat sekarang bagaimana untuk mendapatkan efektivitas di dalam pengendalian dengan insektisida. Kita bisa melakukan secara pencegahan, ya. Kita bisa juga melakukan suatu upaya yang disebut dengan pengobatan atau kuratif. Pencegahan ini kita lakukan kalau kita itu merasa selalu ada serangan. Jadi Bapak Ibu petani bawang merah sudah paham betul tuh kalau saya nanam ini, ya, apapun saya lakukan pasti hama itu datang. Nah, itu mau tidak mau kita harus ada preventif itu, ya. Sebelum ada kejadian kita lakukan penanggulangan, tidak ada masalah, di dalam PHT juga boleh, ya. Boleh, itu namanya dengan preemptif, ya. Kita melakukan aplikasi pestisida berdasarkan pengalaman kita gitu. Kalau tidak, habis tanaman kita, ya. Gitu. Boleh. Itu bisa juga kita lihat pertanaman sekitar. Kita nanam, sekitar kita rusak. Ya, kita kan nggak mungkin diam saja kan? Kita juga melindungi tanaman kita, maka kita melakukan upaya untuk preventif di sana. Nah, kalau kuratif ini ada pemantauan, ya. Pemantauan diamati dulu, wah tidak ada telur, ada apa, baru kita lakukan seperti itu. Saya kira ini sudah sangat paham, ya, dan mungkin lebih banyak pada preventif karena bagaimana masifnya serangan exigua terutama pada musim kering ini, ya, musim panas terutama, ya, seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana efektivitasnya? Silahkan kita lanjut. Nah, pertama yang harus kita kenakan adalah kenali perilaku hama dulu. Ini penting sekali Bapak sekalian. Ibarat orang berperang, kita harus tahu musuh kita seperti apa. Nah, tadi sudah saya berikan tuh clue-cluenya tuh. Dia ada di dalam daun, ya. Daun bawang kan tahu ya, berlubang ya, di situ ada, bukan di luar. Walaupun kalau malam mungkin dia keluar, ya. Tapi rata-rata dia ada di dalam, ya. Itu. Yang grandong juga sama, itu ada di 2 lapisan epidermis daun. Artinya dia tidak di luar, baik di dalam maupun di luar kan, di tengah-tengah di sana. Itu kalau kita aplikasikan yang biasa-biasa saja, yang nggak kena apa-apa, mungkin dia senyum saja di dalam itu, ya. Itu karena nggak kena apa-apa kan, ya. Karena dihalangi oleh epidermis daun, ya, gitu. 2, pilih insektisida yang tepat, yang bisa menembus daun, yang kita sebut dengan translaminar, atau dia masuk secara sistemik, ya, melalui akar kemudian menyebabkan seluruh tanaman. Nah, sehingga dia akan terlindungi, ya, terlindungi seperti itu. Kalau yang kontak saja di permukaan itu sulit sekali untuk kita inikan, ya. Apalagi kalau udah hujan kan, tercuci pasti itu, ya. Atau Anda sedang nyemprot di pagi hari, sorenya nyiram. Ya, tercucilah itu pestisida kan, ya. Tapi kalau dia translaminar, dia akan masuk ke dalam daun, atau sistemik dia akan masuk ke laut akar, ya, seperti itu. Jadi pilih yang tepat ini, ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita nyemprot tapi tidak mengendalikan hama. Jangan sampai itu terjadi. Ada kerugian itu pasti itu, ya. Hanya buang-buang uang dan lingkungan juga bisa rusak kan, seperti itu kan, ya, gitu. Insektisidanya yang berkualitas baik, ya.
berkualitas baik ya. Artinya di sini harus silahkan dipilih ya oleh Bapak-bapak sekalian ya. Kemudian mengikuti anjuran. Konsentrasinya berapa, waktu aplikasinya kapan. Ini penting sekali. Karena kita mau menghemat, dikurang-kurangi ya. Kadang mencampur begitu banyak yang kadang-kadang nggak perlu juga begitu kan. Satu saja gunakan, itu udah cukup mestinya ya. Gitu. Jadi tidak perlu dioplos-oplos lah ya. Belum tentu oplosannya benar menjadi yang lebih efektif. Bisa jadi itu menjadi lebih tidak efektif begitu ya Bapak sekalian ya. Nah gitu. Kemudian cara aplikasi yang benar ya, dengan alat yang tidak menimbulkan kebocoran atau apa ya, sehingga jumlah cairannya yang kita aplikasikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya kira karena waktu juga nih ya, jadi nanti kita bisa diskusi ya. Jadi pengetahuan kondisi lingkungan ya, perilaku hama dan teknik pengendalian yang baik tentu saja merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam kegiatan pengendalian hama tanaman. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian dengan penjelasan yang sedikit ini bisa memberikan sedikit wawasan lah ya, bahwa di dalam pengendalian hama ini kita bukan hanya aplikasi semprot menyemprot, tapi kita harus paham betul apa yang kita lakukan itu, kita mengerti di mana hama itu berada, perilaku seperti apa. Saya katakan ibarat orang perang, kita harus tahu kelemahan musuh ya. Kalau kita nggak tahu ya repot nanti ya. Itu bukan kemenangan, tapi bahkan mungkin kita kekalahan. Artinya apa? Ada kerugian ekonomi di sana yang kita dapatkan kalau kita tidak memahami secara benar ya perilaku hama dan juga insektisida yang kita lakukan aplikasi. Saya kira itu barangkali sebelum kita diskusi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Dadang, menarik sekali Prof. Jadi tadi Prof sudah menjelaskan El Nino itu apa, dan itu yang sedang dihadapi ya Prof oleh petani-petani kita saat ini. Dan tetapi yang Prof katakan adalah kita tidak perlu khawatir Prof dengan tantangan yang dihadapi oleh petani bawang, bahwa memang ada serangan hama dan mengganggu juga mungkin untuk kualitas tanaman. Selama petani kita mengikuti tadi yang Prof bilang, pertama ada monitoring ya Prof ya. Jadi selalu melakukan pemantauan di lahan Bapak Ibu semua. Jadi mengetahui dengan pasti serangan yang sedang terjadi nih. Jangan sampai mungkin melihat cuma dari luarnya saja, tetapi tadi yang seperti Prof bilang sebenarnya dia ada di dalam daun bawang itu sendiri ya Dok ya. Seperti itu. Nah Prof, jadi kita akan masuk nih ke penjelasan yang tadi solusi. Nah Prof sudah bilang bahwa ada solusi yang tepat, tapi juga cara pakainya harus yang tepat dengan bahan aktif yang juga tepat gitu. Nah, itu semua akan kita bahas bersama Bapak Yagus mengenai keunggulan dari produk FMC nih, Pak Yagus. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana Preza sebagai solusi untuk petani-petani juaranya FMC, supaya petani-petani kita tahu bagaimana cara kerja Preza, bagaimana dosis aplikasi yang tepat, sehingga hasil panen pun optimal. Silakan Pak Yagus. Baik, terima kasih Mbak Shirley atas waktunya. Jadi saya akan coba melanjutkan tadi apa yang Prof Dadang sudah sampaikan ya, bahwa dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh petani ya, khususnya yang berkaitan dengan kondisi El Nino, terus kemudian kaitannya juga dengan kondisi populasi hama, khususnya ulat ulat gerayak dan juga pengorok daun atau Liriomiza atau grandong atau langau ya orang Sumatera Barat bilangnya gitu ya, bahwa diperlukan pengendalian yang terpadu tadi ya Prof ya, di mana salah satunya adalah menggunakan pestisida dengan tepat gitu. Nah, di sini FMC sebetulnya punya salah satu produk yang namanya adalah Preza, yang sampai saat ini sesuai dengan tagline-nya Preza tetap juara ya. Kita sudah 9 tahun launching, dan saya akan sampaikan seperti apa. Tadi juga kaitannya dengan bagaimana sih petani atau kita semua harus memahami perilaku ya, perilaku dari hama yang akan kita kendalikan sendiri gitu ya. Itu akan sangat berkaitan dengan produk yang harus dipilih. Produk yang akan kita pilih harus sesuai dengan kondisi, dan salah satunya adalah perilaku dari si hama itu sendiri gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Sebetulnya apa sih yang diimpikan seorang petani ya, bapak-bapak petani semuanya yang nonton bareng di seluruh Indonesia maupun yang nonton di Facebook? Tentu saja adalah hasil panen ya Pak ya, khususnya bawang merah ya, hasil panennya melimpah gitu ya, umbi bawangnya besar-besar, terus tonasenya banyak,
tidak terganggu oleh serangan hama, potensi panennya tetap utuh dan terjaga dengan baik. Itulah pasti yang menjadi impian petani khususnya bawang merah di seluruh Indonesia. Saya kira tidak ada yang bermimpi yang lain ya selain hasil panennya baik gitu ya. Itu. Lanjut Mas. Nah, dalam menuju ke mimpi-mimpi tersebut biasanya selalu ada saja nih gangguan-gangguan ya. Tadi salah satunya adalah sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof Dadang bahwa ada ulat kerayak, terus kemudian ada liriomiza dan lain sebagainya ya. Sehingga mimpi tersebut, mimpi untuk mencapai hasil panen tersebut bisa jadi sedikit terganggu nih. Bisa jadi potensi yang seharusnya didapatkan misalkan seharusnya 15 ton misalkan per hektar bawang dari petani tersebut bisa berkurang potensinya. Nah, bagaimana sih untuk menjaga mimpi tersebut dan mengendalikan apa yang menjadi kendala-kendala tersebut? Oke, bisa dilanjut, Mas. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin saya sedikit bercerita ya mengenai tadi jika kaitannya dengan mimpi dari para petani. Di sini kita sebagai perusahaan multinasional FMC sudah hadir di banyak negara ya, di seratusan lebih negara, dan juga di Indonesia sendiri kita sudah 40 tahun lebih ya, lebih dari 40 tahun FMC terus berusaha dan juga menghadirkan produk-produk terbaik perlindungan tanaman yang berbasis teknologi, yang berbasis ilmu pengetahuan, yang berbasis riset ya. Nah, salah satunya adalah, bisa dilanjut Mas, salah satunya adalah produk yang akan kita bahas hari ini, yaitu Preza. Nah, Preza ini pertama kali di launching tahun 2014. Saat itu sebetulnya pada awalnya kita launching di tanaman cabai dan tomat ya. Pada saat pertama kali kita lakukan peluncuran produk ini diperkenalkan untuk tanaman cabai dan tomat. Kemudian 2015 pertama kali diperkenalkan untuk tanaman bawang merah, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang itu sudah banyak sekali petani-petani yang sudah menggunakan Preza dan memberikan testimoni, memberikan ulasan positif, memberikan kesan-kesan positif, pengalaman-pengalaman positifnya dari menggunakan produk ini gitu ya. Jadi sudah 9 tahun kita launching Preza dan sampai saat ini tetap juara ya di hatinya petani. Itu kita kumpulkan kalau kita bilangnya customer voice ya. Mungkin isi hati petani lah. Cerita pengalaman menarik dari petani itu kita kumpulkan dan kita rangkum dan kita akan bagikan kepada petani-petani yang lain. Jadi itu secara sejarahnya Preza yang sudah 9 tahun semenjak di launching dan sampai saat ini masih tetap juara di hatinya petani. Oke, bisa dilanjut Mas. Nah, kenapa sih sampai saat ini setelah 9 tahun di launching Preza masih tetap juara ya? Ada 3 manfaat yang berhasil kita kumpulkan, kita rangkum ya. Baik itu dari beberapa hasil percobaan maupun dari ulasan-ulasan positif dari petani ya. Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah perlindungan terbaik. Kemudian yang kedua adalah tanamannya ternyata jadi lebih sehat, daunnya lebih banyak gitu ya. Tidak ada gangguan di daunnya gitu ya. Daunnya hijau lebih banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hasil panen melimpah. Jadi 3 hal itu sebetulnya yang kita dapatkan dari petani nih, kita dapatkan dari cerita-cerita petani, dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan. Ternyata ada 3 manfaat nih secara umum yang didapatkan oleh petani ketika menggunakan Preza. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang pertama adalah dari sisi perlindungan terbaik. Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan terbaik? Yang pertama adalah berkaitan dengan cara kerjanya sendiri dari si Preza ini. Dalam hal ini adalah Cyantranilypro atau Cyazypyr. Salah satu cara kerjanya adalah dia mengganggu sistem otot serangga, terus kemudian serangga tersebut akan lumpuh, berhenti makan, dan kemudian mati. Nah, kenapa sih ini menjadi suatu hal yang istimewa ya? Kenapa ini menjadi suatu hal yang menarik? Karena salah satunya adalah bahwa dengan cara kerja stop feeding atau menghentikan makan ini, jadi si ulatnya ini dibuat kelaparan nih, dibuat lapar, kemudian dia akan mati. Nah, dengan cara kerja seperti ini perlindungannya akan menyeluruh dan kerusakan yang ditimbulkan tidak akan sempat tinggi gitu. Karena bagaimana dia bisa makan lagi kan setelah dia ini oleh Preza, ulat tersebut akan berhenti untuk melakukan penyerangan sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak akan bertambah gitu ya. Itu yang pertama dari sisi cara kerja terhadap ulatnya sendiri. Kemudian next berikutnya adalah
ini tadi hubungannya dengan perilaku yang Prof Dadang tadi sudah sampaikan ya, perilaku si hama, baik itu apa namanya ulat gerayak maupun liriomiza atau grandong atau langau, di mana sebetulnya hama ini tidak ada di luar ya, hamanya ada di dalam dan membutuhkan sesuatu pestisida yang tepat untuk bisa mengendalikan hama tersebut gitu ya. Butuh pestisida yang entah itu sistemik ataupun translaminar, dia memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, salah satu kelebihan yang kedua dari sisi perlindungan terbaik dari si Preza ini, dia adalah salah satu insektisida yang bersifat memiliki aktivitas translaminar yang sangat baik gitu ya. Dengan aktivitas yang translaminar yang sangat baik ini, Preza bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan bisa mencapai ulat yang ada di dalam jaringan tanaman atau liriomiza atau grandong yang ada di antara tadi ya, di antara epidermis daun, sehingga apa namanya akan terpapar oleh si pestisida ini atau Preza ini. Nah, salah satu yang menarik karena dia memiliki sifat translaminar yang sangat baik ya, dan juga tadi dihubungkan dengan salah satu cara kerjanya yaitu menghentikan menyerang sistem otot, kemudian lumpuh, berhenti makan. Ini ketika si ulat itu terpapar oleh Preza, salah satu hal yang menarik adalah ulat itu kan ada di dalam ya. Ulat itu, terus kemudian ulat atau grandong itu ada di dalam, khususnya ulat. Ketika dia terpapar oleh Preza ini, ada satu hal yang menarik adalah ulat tersebut akan merasa tidak nyaman untuk berada di dalam jaringan daun gitu ya. Ulat itu akan merasa tidak nyaman ketika berada di dalam daun. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia sudah terpapar oleh Preza, dia akan tidak nyaman berada di dalam daun, kemudian dia akan keluar gitu ya. Nah, setelah ulat tersebut keluar, apa yang terjadi? Sebetulnya ulat tersebut sudah tidak bisa tidak bisa ngapa-ngapain ya, sudah tidak punya daya upaya untuk melakukan sesuatu. Dia sudah, pada prinsipnya dia sudah lumpuh dan tinggal menunggu kematiannya saja gitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara kerja yang menarik dari si Siazipir ini. Salah satunya brand kita adalah Preza, di mana dia memiliki translaminar yang sangat baik sehingga mampu masuk ke dalam jaringan tanaman. Terus kemudian salah satu yang unik adalah dia akan menyebabkan ulat tersebut untuk merasa tidak nyaman berada di dalam jaringan daun, sehingga petani-petani itu akan sangat mudah untuk mengidentifikasi ya. Setelah kita aplikasikan Preza, biasanya kata petani biasanya besoknya ulatnya keluar. Nah, itulah yang terjadi sebetulnya. Kenapa ulatnya keluar? Karena dia terpapar oleh Preza dan sudah merasa tidak nyaman berada di dalam jaringan daun. Nah, itu yang berikutnya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, itu kita dapatkan dari beberapa pengalaman petani, terus kemudian monitoring kita di lapangan, dan juga kita juga melakukan percobaan sebetulnya ya. Dari semua hasil percobaan yang sudah dilakukan, ini data terbaru sebetulnya yang kita punya, bahwa setelah 9 tahun diluncurkan di lapangan gitu ya, ternyata persen kontrol atau persen pengendalian atau daya kerjanya si Preza ini, baik itu terhadap ulat gerayak maupun liriomiza, masih tetap yang terbaik gitu ya, masih tetap juara, masih tetap lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya, walaupun kompetitornya yang baru-baru nih gitu ya, walaupun kompetitornya yang baru-baru, tapi secara persen pengendalian Preza masih menunjukkan hasil yang terbaik, baik itu di 3 hari setelah aplikasi, dan bahkan akan menguat nih. Kalau biasanya kan insektisida itu yang dia bersifat kontak kan akan menurun ya efikasinya, efektivitasnya. Nah, kalau ini dia karena translaminarnya sangat baik, jadi menuju ke 7 hari itu bahkan dia semakin persen kontrolnya akan semakin menguat, karena tadi translaminarnya yang sangat baik gitu ya. Itu baik itu pada ulat gerayak maupun pada liriomiza atau grandong atau langau. Oke, bisa dilanjut Mas. Itu yang pertama, perlindungan terbaik. Terus kemudian yang kedua adalah selain memberikan perlindungan terbaik, Preza ini juga membantu memberikan performa tanaman yang baik ya ketika diaplikasikan di fase awal pertumbuhan tanaman. Hal tersebut bisa dilihat dari ketika diaplikasikan Preza di waktu yang tepat dan dosis yang tepat, petani sudah banyak yang melihat bahwa ternyata daunnya lebih sehat gitu ya. Ternyata daunnya lebih banyak karena sehat tadi ya, karena tidak terserang oleh hama, akhirnya daunnya sehat, terus kemudian aman gitu ya. Aman ini dalam artian ketika diaplikasikan tidak ada kerusakan atau respon dari si tanaman ini terhadap aplikasi Preza gitu ya. Jadi tanamannya akan sehat dan daunnya lebih banyak, sehingga nanti hubungannya ke yang terakhir bisa dilanjut Mas.
Nah, ini balik lagi ke mimpi petani ya. Petani kan tadi menyampaikan bahwa salah satu yang diimpikan pasti adalah hasil panen yang melimpah ya, dengan tadi pengendalian yang baik gitu ya terhadap hamanya gitu. Kemudian yang kedua adalah dia secara performa tanaman, daunnya lebih sehat, lebih banyak. Akhirnya secara hasil panen pun si Preza ini memberikan hasil panen yang lebih baik, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli produk ini akan tergantikan oleh hasil panen yang lebih baik, sehingga bisa dikatakan menggunakan Preza ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan produk yang lain, karena tadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Oke, bisa dilanjut ya. Jadi sekali lagi ya, kesimpulannya adalah ada 3 manfaat yang bisa bapak-bapak dan ibu petani semuanya di seluruh Indonesia dapatkan ketika menggunakan Preza. Yang pertama adalah perlindungan terbaik, kemudian yang kedua adalah tanamannya lebih sehat, daunnya lebih banyak, terus kemudian yang ketiga adalah hasil panen yang lebih melimpah, sehingga pada akhirnya seperti bapak petani yang ada di foto ini ya, akan bahagia dan tersenyum dengan dengan lepas gitu ya, karena melihat hasil panennya yang lebih maksimal. Oke, next, terakhir mungkin ini sedikit ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tadi Prof Dadang juga sampaikan bahwa pada saat aplikasi pestisida tentu saja harus di waktu yang tepat ya. Khusus untuk Preza ini kita sangat menganjurkan yang pertama untuk waktu aplikasi di 14 dan 21 ya. Ini lebih ke preemptif tadi Pak, karena kita sudah sama-sama tahu lah ya. Tadi Prof Dadang juga sempat singgung sedikit bahwa 7 hari setelah keluar daun pun sudah ada dia sudah mulai bertelur di situ ya. Makanya kita sarankan di 14 dan 21 dengan dosis penggunaan itu 1 liter per hektar, atau kalau bicara konsentrasi 2,5 mili per liter air. Nah, selain Preza pun FMC punya portofolio atau punya produk-produk yang cukup lengkap gitu ya. Kalau kita lihat di sini baik itu dari sisi insektisida maupun fungisida gitu ya, maupun juga nutrisi ya, nutrisi tanamannya. Jadi khusus untuk bawang merah ini kita punya portofolio produk yang sangat lengkap. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Sherly, penjelasan mengenai Preza sedikit. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Sherly. Terima kasih Pak Yagus atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu petani bawang merah di seluruh Indonesia, rasanya tadi sudah paket lengkap ya. Jadi Prof Dadang sudah menjelaskan tantangan yang akan dihadapi nih oleh para petani bawang merah kita. Tetapi tidak perlu khawatir, karena dengan pemantauan yang dilakukan oleh para petani dan juga pengendalian yang tepat, pasti tanaman bawang merah Bapak Ibu petani semua akan terjaga, dan pada akhirnya hasil panennya akan optimal. Nah, dari FMC dengan penjelasan Pak Yagus tadi, tetap gunakan Preza seperti yang selama ini mungkin Bapak Ibu banyak sudah gunakan, karena Preza sudah terbukti mampu mengendalikan serangan hama dan juga memberikan hasil panen yang maksimal, seperti itu. Nah, tadi sudah banyak penjelasan, mungkin lebih banyak teori ya yang dijelaskan oleh Prof Dadang dan Pak Yagus. Kita mau lihat nih hasil yang sebenarnya nih Pak Yagus. Kita mau lihat apakah di lahan yang diaplikasikan Preza benar seperti yang diutarakan Pak Yagus tadi. Jadi kita mau lihat yang diaplikasikan Preza dengan satu versus yang tanpa Preza. Kita mau lihat, kita mau terhubung dengan rekan kita yang ada di Nganjuk, langsung dari Nganjuk, Mas Lukman, yang akan memberikan laporan langsung bagaimana sih aplikasi Preza dan juga tanpa aplikasi Preza, supaya Bapak Ibu petani bawang merah semua tahu bahwa inilah hasil nyata dari aplikasi Preza. Seperti itu. Kita mau lihat videonya dari Mas Lukman.
Terima kasih yang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu petani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Lukman Junianto selaku Technical Support Eksekutif FMC untuk wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita berada di lokasi demo lahannya Bapak Nurkolis, Desa Paldaplang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Di sini kita ada demo yaitu perlakuan petani atau farmer practice dan juga perlakuan paket FMC sebelah kiri saya ini. Baik, di sini saya akan memperlihatkan hasil demo kita, tapi sebelumnya akan melihatkan FP atau perlakuan dari kebiasaan petani. Di sini bisa kita lihat tampak dari jauh terlihat daunnya sudah mulai kuning, pucuknya kuning-kuning, melihatkan bahwa ini sudah ada serangan ulat ataupun grandong. Untuk serangan ulat terlihat di sini daunnya sudah mulai ada lubang dan ini menunjukkan bahwa ulatnya sudah masuk ke dalam daun, yang mana ulatnya akan masuk ke dalam dan makan bagian dalam daun sehingga daunnya akan menerawang, terlihat putih seperti itu. Ulat ini akan makan biasanya bisa daun muda ataupun daun tua. Bapak Ibu petani bisa bayangkan apabila terjadi serangan ulat yang parah sehingga produksi panennya tidak bisa maksimal. Apabila terjadi serangan parah pun juga bisa terjadi tidak panen. Ya. Kemudian di sini juga terlihat ada serangan Liriomyza atau grandong, ditandai dengan adanya titik-titik putih ya, titik putih. Kemudian ada juga yang biasanya menyerang di pangkal daun, yang akhirnya daunnya akan menunduk ke tanah dan layu seperti itu. Apabila terjadi serangan juga parah, bisa dibayangkan juga hasil panen pun juga tidak bisa maksimal dan juga bisa gagal panen. Seperti itu. Mari kita lihat hasil demo yang menggunakan paket FMC di sebelah kiri saya ini. Terlihat dari jauh tanamannya daunnya masih hijau, pertumbuhannya subur, terus jumlah anakannya pun juga banyak. Daunnya terlihat hijau dan subur. Di sini menunjukkan bahwa perlindungan terbaik dari Presa. Jadi di sini kita aplikasikan Presa di awal serangan, yaitu di umur 14 hari dan umur 21 hari. Dengan menggunakan Presa di awal serangan, ulat akan dapat dikendalikan lebih mudah dan seperti grandong pun juga begitu, akan mudah dikendalikan dan tanaman akan tumbuh secara subur. Dengan menggunakan Presa, kita akan mendapatkan satu yaitu perlindungan terbaik, daun tanaman lebih banyak. Dengan daun tanaman yang lebih banyak, otomatis umbinya akan bisa terbentuk dengan maksimal. Yang ketiga yaitu panen maksimal, karena tanamannya tumbuh sehat, otomatis panennya akan maksimal. Jadi Presa tetap juara. Baik Bapak Ibu petani Indonesia, untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan panggil petani pengguna Presa untuk menyampaikan testimoninya. Monggo Pak, silakan. Yap. Pak, bisa diperkenalkan nama, alamat, dan berapa lama bertani Pak? Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Saya bertani sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun. Saya selalu menggunakan Presa. Pak Kolis, jelas sudah lama menggunakan Presa. Mungkin ada pengalaman terbaik menggunakan Presa apa saja Pak Nurkolis? Ya, pengalaman saya itu ulat di dalam daun bawang merah itu bisa keluar dan menguning terus mati. Oh itu, ya. Oke. Berikutnya mungkin selain ke ulat, apakah ada Presa bisa untuk yang lain Pak Nurkolis? Bisa untuk grandong juga. Oh berarti Presa bisa untuk grandong dan juga ulat Pak Nurkolis ya? Oh. Dengan tahu satu produk bisa untuk mengendalikan ulat dan grandong, apa kelebihan keuntungan untuk Pak Nurkolis sendiri? Ya, keuntungannya itu biaya operasional sedikit, sangat irit dan daunnya banyak, hasil melimpah. Terus kemudian berarti penyemprotannya apa aja Pak Nurkolis berarti? Cuma pakai Presa, fungisida, nutrisi. Oke, ya, Presa, fungisida, dan nutrisi. Dan hasilnya seperti apa Pak Nurkolis? Hasilnya sangat memuaskan. Oke. Ya, baik Bapak Ibu petani Indonesia, tadi sudah disampaikan testimoni dari petani pengguna Presa. Jadi jangan lupa Presa
tetap juara. Sekian laporan dari demo kita, saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman untuk laporannya dari Nganjuk. Bapak Ibu petani bisa lihat semua, jadi dengan aplikasi Preza sudah terbukti dari daunnya ya, terlihat berbeda dengan aplikasi tanpa Preza, dan juga tadi ada testimoni dari petani bawang merah, dan juga tidak hanya satu testimoni petani bawang merah yang akan kita dengarkan. Saya juga mau mengundang teman-teman bapak-bapak petani yang ada di Nobar untuk memberikan testimoninya. Seperti yang Pak Yagus bilang nih, kita banyak terima customer voice ya Pak, yang ulasan positif, ulasan positif tentang Preza gitu di sosial media kita seperti itu, dan juga itu kita capture dan kita bagikan kembali ke bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani semua agar lebih teryakinkan lagi dengan Preza yang memang sudah terbukti untuk solusinya para petani juara seperti itu. Nah, saya ingatkan juga setelah saya akan mengundang testimoni dari para petani, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab bersama Prof Dadang dengan juga Pak Yagus. Silakan tulis di kolom komen di Facebook maupun di YouTube, dan juga di Zoom untuk teman-teman yang lagi nobar. Jadi silakan ditanyakan saja apa saja, karena ini mumpung ada dua pakarnya yang bisa memberikan penjelasan yang akurat dan tepat seperti itu. Dan untuk para penanya yang di Facebook, untuk 10 penanya yang kita pilih akan kita berikan merchandise eksklusif dari FMC. Sehingga ayo mari kirimkan pertanyaan yang mungkin selama ini ingin ditanyakan ke Prof Dadang mengenai mungkin ada apa sih yang terjadi di lahan saya nih, pengen tahu nih pandangan dari Profesor Dadang seperti apa, bagaimana penanganannya, dan kalau mau bertanya tentang solusi Preza seperti apa, ada Bapak Yagus seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke testimoni petani dulu. Di sesi 1 saya mau buka untuk 3 orang yang akan memberikan testimoni. Mungkin saya langsung panggil saja ya. Dari Alahan Panjang, apakah sudah siap? Siap, oke. Silakan dengan Pak Anton, bukan Pak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doniton, petani Alahan Solo, Alahan Panjang, Sumatera Barat. Saya petani lebih kurang 7 tahun dan menggunakan Preza sudah lebih dari 5 tahun. Dan kita tiga manfaat dari Preza yang sangat menguntungkan bagi petani. Yang pertama, perlindungan terbaik untuk tanaman bawang merah terhadap langau atau Bioremiza. Dan yang kedua, tanaman sehat, daun lebih hijau dan lebih tebal. Dan ketiga, hasil panen maksimal dan sangat memuaskan. Terima kasih BMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Anton untuk testimoninya. Jadi sudah 5 tahun ya menggunakan Preza nih Pak. Mereka sudah 5 tahun menggunakan Preza. Oke, terima kasih dan salam untuk rekan-rekan petani yang ada di sana. Yang kedua dari Brebes. Petani dari Brebes. Halo Pak. Dengan Bapak petani siapa Pak? Pak Sanuri Pak? Masih mute. Mungkin masih di mute ya? Boleh dibantu untuk unmute dari operator? Mungkin yang dari Brebes bisa melambaikan tangan yang sudah siap untuk testimoninya. Nah, itu ada. Oke Pak, ya
kita sudah melihat di bawah ya itu ya. Oke. Masih ini ya. Halo Pak. Ya, sore Pak. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari mana saya Brebes ya. Dari Brebes ya. Saya sudah memakai Presa sekitar 3 tahun lebih. Keunggulan Presa adalah ulat mati dibasmi ya. Terus keunggulan dari Presa itu bisa melimpah Sinyalnya jelek. Mungkin ada kendala sinyal ya di Brebes ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut. menjadi Ya. Presa tetap juara. Oke Pak, Preza tetap juara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sonori. Satu lagi saya minta dari Nganjuk. Halo, Bapak dari Nganjuk, ada? Yang baju hijau itu bahasanya. Yang baju hijau, yang mana Pak? Angkat tangan. Oke, sudah ada yang melambaikan tangan ya dari Nganjuk ya. Oke, Pak silakan Pak. Masih mute. Oh, udah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Oke. Masih ada kendala sinyal mungkin ya untuk teman-teman FMC di Nganjuk. Suaranya masih belum terdengar di sini. Nah, ini kayaknya udah mulai kedengaran nih Pak. Dicoba lagi Pak. Dengan Pak Suwadi bukan ya Pak? Halo Bapak. Mungkin kita bisa pindah dulu ya ke yang lain, nanti yang dari Nganjuk bisa kita ulang lagi. Oke, karena memang di berbagai daerah mungkin ada kendala di di koneksi ya. Biasa kita harap maklum karena memang pasti berbeda-beda untuk koneksi internet di tiap-tiap daerah. Oke. Nah, sekarang yang tadi saya sudah bilang bahwa kita akan masuk ke diskusi tanya jawab dari teman-teman yang ada di Nobar, teman-teman tim FMC yang di Nobar, boleh tolong dibantu untuk Bapak Ibu petani yang sedang Nobar, bisa ditanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan ke Prof. Dadang maupun ke Pak Yagus, silakan, dan mohon dibantu oleh teman-teman FMC ya, nanti bisa di raise hand di chat. Dan juga bisa juga, nah saya sudah lihat ada yang raise hand, nanti mungkin dari tim operator bisa info ke saya dengan siapa, dan bisa ditulis juga di kolom chat pertanyaannya. Begitu juga dengan followers FMC Indonesia yang ada di Facebook maupun di YouTube. Ayo silakan ditulis pertanyaannya, dan juga bagi penanya, 10 penanya yang kami pilih akan mendapatkan merchandise eksklusif dari FMC. Oke, ada yang sudah bisa kita mulai pertanyaan? Saya lihat di Nobar sudah ada beberapa orang ya yang sudah raise hand. Apa sudah ada pertanyaan yang ditulis di kolom chat atau belum? Oke, kayaknya mau bertanya langsung ya. Kita
dari, oke silakan, di saya nggak terlalu terlihat, nanti bisa di unmute, silakan. Suaranya masih belum ada, sebentar ya. Bisa dicek dulu, Mas. Dari teman-teman di operator apa bisa bantu untuk suaranya, atau bisa ditulis di kolom chat, Mas, kalau misalkan ada kendala. Mungkin tadi belum join audionya ya, Mas, pada saat koneksi mungkin. Sementara boleh ditulis, Mas, di kolom chat ada pertanyaan. Kita pindah dulu ke yang lain, bisa dipin. Ada yang mau langsung bertanya? Iya. Raise hand-nya ada 3 orang yang terlihat. Ya, oke. Dari mana ini? Dari Nganjuk? Raise hand ada 3 orang. Iya. Sore, Pak. Silakan yang akan bertanya bisa langsung. Ya, dari Nganjuk ini. Iya, Pak. Dari Nganjuk. Mau menanyakan ini. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Bapak-bapak. Ya. Selamat sore. Mau menanyakan ini apa Preza itu? Apa Preza? Apakah Preza bisa untuk gurem? Gurem itu apa, Pak? Gurem apa, Pak? Preza itu bisa untuk itu kutu-kutuan gurem itu loh. Oh, itu bisa. Oh. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, itu aja. Dengan Bapak siapa, Pak, tadi, Pak? Bapak Darmadi Pokerep Nganjuk. Bapak Darmadi Nganjuk. Oke, makasih banyak, Bapak. Yang lain, rekan-rekan yang lain boleh mempersiapkan pertanyaannya. Pak Yagus boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Darmadi ya, tadi dari Nganjuk. Halo Pak, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi sebetulnya Preza itu pertama kali diperkenalkan itu tahun 2014 ya, kita pertama kali launching itu sebetulnya pertama kali diperkenalkan untuk kutu-kutuan ya, gitu ya, baik itu kutu daun, terus kemudian aphids, thrips, dan juga kutu kebul. Jadi pada prinsipnya sebetulnya spektrum pengendalian Preza ini melingkupi baik itu hama penusuk penghisap atau kutu-kutuan tadi, dan juga hama-hama pengunyah ya, dalam hal ini adalah ulat gerayak atau ulat tadi itu ya. Jadi jawabannya adalah Preza bisa untuk sangat bisa untuk kutu-kutuan, bahkan pertama kali di launching memang diperkenalkan untuk hama penusuk penghisap atau kutu-kutuan. Itu mungkin Mbak Sherly, Pak Darmadi ya. Terima kasih. Oke, untuk Pak Darmadi semoga sudah menjawab ya tadi dari Pak Yagus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Brebes dengan Pak Sony. Pak Sony Brebes. Ya, sudah siap Pak? Pak Sony dari Brebes. Halo? Oke, yang mau bertanya? Saya switch dulu aja karena saya lihat ada pertanyaan juga di chat di sini. Ini saya bacakan dulu dari Enrekang, Sulawesi Selatan, dari Kecamatan Baraka. Bagaimana solusinya untuk masa El Nino yang menyebabkan tanaman bawang merah terhambat pertumbuhan dan semakin meningkatnya hama pada tanaman bawang merah? Mungkin ini tadi sudah sempat dibahas sedikit oleh Prof. Boleh dijelaskan lagi, Prof? Oke, terima kasih. Dengan rekan dari Enrekang ya. Nah, tadi saya kira di dalam penjelasan saya itu kan terlihat bahwa El Nino ini menyebabkan kekeringan, gitu. Artinya kekurangan air. Nah, di sini masalah utamanya air, Pak ya. Gitu. Jadi apakah tanaman bawang ini memang membutuhkan air yang banyak? Ya kalau membutuhkan banyak ya kita tunda dulu, ya, gitu ya. Kecuali kita punya air yang cukup, ya. Nah, jangan sampai tadi itu kalau airnya berkurang,
tumbuhannya kurang, malah kita ada kerugian. Nah, kalau itu bisa kita atasi, misalkan dekat mungkin ada sungai ya, kita dengan pompa atau apa, kita angkut air ke atas misalnya begitu. Beberapa petani melakukan itu juga, itu saya lihat itu ya. Nah, untuk yang hamanya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Kang Yagus ya, kita bisa menggunakan barangkali yang ditawarkan tadi ya, Presa 100 OD itu ya gitu. Jadi kita harus lihat kondisi dulu nih. Kalau memang kering-kering sekali ya jangan dulu deh ya, karena pengolahan juga masih berat ya. Nah, kalau ada sumber air yang bisa dimanfaatkan itu saya kira bagus itu ya, karena bagaimanapun ya jangan sampai kita menanam tapi kita mendapatkan kerugian di sana kan. Saya kira itu saja ya. Gitu. Makasih banyak Prof. Tadi semoga sudah menjawab pertanyaan dari Enrekang. Jadi kita masih tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ada dari Sigit di Brebes. Sigit di Brebes untuk tim yang nobar. Sudah siap, Mas Sigit? Assalamualaikum. Sudah siap? Silakan Pak. Iya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Abdul Raja, petani dari Brebes, Desa Tengki. Saya menanyakan bahwa obat Preja itu kalau di bawah memang baik, tapi kalau di lain tanaman saya buatnya buat mengkret, cabe untuk mengatasi cabe bisa enggak kalau ada penyakit banyak kalau hujan. Mungkin hujan Pak. Ya, gitu. Kalau bawang itu saya udah pernah makan 3 tahun hebat. Tapi kalau di cabe itu belum ada solusinya. Amannya cabe saya ingin tahu biar petunjuk dari Profesor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih dengan Pak Rajak ya. Tadi kalau saya nggak salah tangkap namanya. Iya. Jadi di sini mungkin nanti ada kombinasi nih yang menjawab nih dari Pak Yagus. Yeah. Mungkin ada tambahan juga informasi dari Prof Dadang. Dari Pak Yagus dulu mungkin atau gimana? Ya. Silakan Pak. Jadi kalau berbicara Preza ya untuk tanaman cabai, ya balik lagi ke tahun 2014 ya. Jadi memang pertama kali diperkenalkan itu justru tanaman cabai ya. Dan salah satu selling point atau salah satu manfaat yang bisa didapatkan adalah memang pada saat itu Preza itu memang kita posisikan sebagai insektisida di awal pertumbuhan tanaman cabai. Kenapa di awal pertumbuhan tanaman cabai? Salah satunya adalah untuk mengendalikan hama vektor virus yang sudah masuk di awal gitu ya. Jadi seperti seperti yang kita tahu ada kutu kebul, ada kutu daun, trips dan lain sebagainya. Makanya Preza untuk tanaman cabai memang kita posisikan sebagai insektisida untuk mengendalikan hama vektor virus di awal pertumbuhan tanaman. Jadi itu mungkin kalau dikaitkan antara Preza tadi dengan tanaman cabai. Nah, mungkin Prof Dadang mau menambahkan mengenai tadi ada sedikit tadi saya penyakit mangkrek atau apa ya tadi ya, bisa diulangi barangkali Pak kalau itu penyakit atau hama Pak? Tadi sebut penyakit ya Pak ya? Masih mute tuh Pak. Masih mute Pak. Teman-teman FMC boleh dibantu tadi ini masih di mute. Karena harus paham dulu nih. Ketiga dari ada ujian Pak. Petani Tengki masyarakat umumnya pakai nanam bawang terus dicampur dengan cabai. Ya. Bawangnya cabainya ingin sukses saya pakai Preza bagaimana Pak? Solusinya itu mengatasi hama yang apa dan ada rendok itu. Oke. Bisa enggak. Ya. Jadi gini Pak, Preza itu kan insektisida ya. Kalau insektisida berarti dia sasarannya adalah serangga gitu. Ya, tadi ada kutu-kutuan ya, di bawang ada riromija, ada itu adalah sasaran begitu ya. Nah, kalau saya tidak paham kalau itu penyakit jangan ya, karena itu memang bukan ditujukan untuk penyakit, misalnya penyakit fusarium atau apa ya, jadi gitu. Kalau untuk hama ini memang ditujukan untuk hama gitu. Nah, cuman saya ingatkan juga di sini barangkali bahwa di dalam pengendalian dengan insektisida ini kan harus tepat sasaran ya, gitu ya. Itu. Kalau itu terdaftar memang untuk hama itu ya silahkan ya. Itu. Nah, kalau belum terdaftar ya FMC mendaftarkan dulu nih Mas Agus nih. Harus didaftarkan dulu ya. Gitu. Makanya saran kita kan baca itu di label ya.
di label pestisida dibaca, karena dengan membaca label kita udah tahu bahwa itu sudah diuji dan itu efektif gitu. Ya. Nah, kalau di luar label Bapak gunakan, mungkin efektif mungkin tidak, saya juga tidak tahu. tidak tahu karena belum kita uji. Kebetulan saya kan di Komisi Pestisida ya, jadi kita harapkan semuanya terdaftar dan itu efektif gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit ya jelas tidak akan efektif lah, tanda petik ya, tidak akan efektif itu karena dia bukan sasarannya gitu, karena sasarannya adalah insektisida. Jadi harus tepat sasaran dan tepat jenis. Nah, itu jangan lupa ya, yang 6T itu ya, salah duanya adalah tepat jenis dan tepat sasaran begitu ya. Nah, tapi kalau untuk hama cabai, apakah Presa bisa semuanya? Itu dilihat di label saja, Pak. Ya, lihat labelnya itu untuk apa saja di sana. Kalau yang ada di label, itu insya Allah itu efektif lah, ya, gitu ya. Gitu. Oke, makasih. Makasih Prof, makasih Pak Yagus. Kita ada di kolom chat, kita langsung aja. Presa bersifat translaminar, sistemik, dan kontak lambung. Mohon dijelaskan lagi secara spesifik dari Pak Sumarno, Desa Mojoseto, Nganjuk. Prof Dadang lebih expert soalnya kalau di bagian ini ya. Baik, begini Bapak sekalian ya, kontak dan lambung itu sebetulnya bagaimana inseksi itu masuk ke dalam tubuh serangga. Karena yang nanti meracuni insektisida itu bukan di kulitnya kalau yang ini, itu di bagian saraf ya. Tadi kan kalau Presa ini nanti larinya ke saraf kemudian ke otot ya. Nah, kalau kita jelaskan emang agak rumit ini ya, gitu ya. Tapi intinya dia harus masuk melalui integumen atau kulit serangga. Ya, kan ada larva itu ada kulitnya Pak ya. Nah, kalau serangga itu kulitnya di luar Pak. Ya, tulang-tulang di luar. Nah, dia masuk lewat sana. Ya, atau racun lambung dia dimakan. Jadi harus bisa lewat kulitnya, kontak ya, bisa juga dimakan. Nah, itu disebut dengan racun kontak dan racun perut atau racun lambung ya. Kalau translamina dan sistemik itu kaitannya dengan tanamannya. Sistemik itu diserap oleh tanaman, kemudian dia didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman. Biasanya lewat akar, Pak. Ya, biasanya lewat akar gitu, ya. Nah, kalau translaminar dia bisa menembus epidermis daun sehingga dia masuk ke jaringan daun, ya. Ada juga nanti transminar sifatnya lokal, ada juga yang transminar sifatnya sistemik. Tapi yang Presa ini kelihatannya memang lebih bersifat lokal ya, gitu. Tidak terlalu menyeluruh gitu, ya, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Yang satu kontak dan lambung itu hubungannya dengan serangganya, ya, kena kulit serangga dan dimakan. Lambung atau perut ya. Kalau transminar dan sistemik kaitannya dengan bagaimana insektisida itu ada pada tanaman, masuk dalam tanaman ya. Kalau lewat daun dia namanya trans itu melintas, itu masuk ke jaringan tanaman lewat daun. Laminar itu daun ya, laminar itu daun. Kalau sistemik itu biasanya lewat akar. Ya biasanya, tapi kadang sekarang ada juga insektisida lewat daun kemudian masuk ke jaringan tanaman seperti itu. Saya kira itu penjelasan singkatnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Kita ada dari sosial media kita, Prof dan Pak Yagus. Dari Ratu Diran, serangan hama, ya agak sedikit panjang, tapi saya bacakan. Serangan hama tanaman sering terjadinya suatu ledakan serangan. Contohnya misalkan hama penggerek batang, hama wereng, hama tikus, dan banyak lainnya. Nah, pada terjadinya ledakan serangan hama tersebut, para petani sering kebingungan memilih produk insektisida. Bagaimana cara menghadapi ledakan hama dan produk insektisida yang baik? Mungkin ini juga keduanya ya, dari Prof dan juga Pak Yagus bisa bantu menjawab. Mungkin dari Prof dulu, silakan Prof. Oke, nah tadi sebetulnya di slide pertama itu saya sudah menyatakan bagaimana bisa terjadi ledakan. Ya, ada faktor internalnya, ya, memang serangga punya potensi itu Pak. Wereng coklat itu sangat potensi meledaknya sangat tinggi, ya. Termasuk juga Liromija ini punya potensi meledaknya tinggi karena siklus hidupnya pendek, jumlah telurnya banyak ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian faktor eksternalnya tadi kita lihat itu, ya. Faktor eksternal juga lihat. Nah, tapi biasanya dalam satu pertanaman itu jarang terjadi itu ledakan semua meledak gitu, ya. Biasanya kalau ada gerandong meledak mungkin si
Eksigua itu nggak terlalu banyak begitu, ya. Jarang lah sampai dua-duanya meledak, itu hancur semua itu pasti kan ya, gitu. Di padi juga demikian tuh, ya. Kalau penggereknya lagi tinggi, warna coklatnya rendah biasanya gitu ya. Kalau warna coklatnya tinggi, penggereknya nggak terlalu tinggi gitu, rendah gitu ya, gitu. Nah, dengan demikian mestinya kita bisa mengamati dan kita bisa menentukan jenis pestisida apa kalau kita pakai pestisida. Ya, misalkan ya kalau penyakit ya gunakan fungisida untuk cendawan misalnya, untuk blast gitu ya, gitu. Tapi kalau untuk kresek, padi-padi mungkin kita menggunakan bakterisida kan, seperti itu kan. Demikian juga pada bawang merah, kalau itu memang grandong dan eksigua ya kita menggunakan insektisida. Tapi kalau dia itu moler, dia itu mungkin bercak ungu ya, nah kita menggunakan fungisida kalau kita menggunakan pestisida seperti itu. Jadi pestisida itu nama umum Pak, ya, nama umum yang di dalamnya itu ada beberapa jenis pestisida tergantung sasarannya, ya. Tikus dan tentu saja beda dengan serangga, dia harus menggunakan rodentisida kan, seperti itu. Nah jadi makanya di dalam pengendalian dengan pestisida kita harus tadi dikatakan tepat jenisnya. Jangan sampai itu penyakit menggunakan insektisida, ya. Jangan atau kebalikannya, gitu ya. Gitu. Itu tidak akan efisien dan tidak akan efektif Pak, ya. Gitu. Malah bisa jadi tanaman kita rusak, ya. Gitu. Karena mungkin terlalu banyak digunakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa dipahami ya bahwa menentukan hama apa yang ada di lapangan, penyakit apa yang di lapangan, baru kita menentukan apa yang akan kita gunakan. Nah, masalahnya begitu banyak mungkin merek dagang di lapangan, ya silahkan konsultasikan dengan rekan-rekan di lapangan, ya. Nah, misalkan dengan FMC ya mungkin akan dicarikan presa, gitu kan ya, untuk hamanya ya, untuk penyakitnya nanti ada lagi seperti itu, ya. Saya kira itu barangkali ya penjelasan singkatnya. Jadi sekali lagi harus tahu betul itu, ya, identifikasi betul itu Pak, hamanya apa, penyakitnya apa, baru menentukan pestisidanya kalau kita menggunakan pestisida ya, seperti itu. Terima kasih Prof. Pak Yagus mau dilengkapi? Mungkin saya menambahkan sedikit aja ya. Tadi kan Prof Dadang menyampaikan bahwa harus sesuai apa yang menjadi gejala, terus kemudian solusi yang digunakan juga harus sesuai. Nah, sebetulnya FMC sendiri khusus untuk kalau kita bicara mengenai tanaman bawang ya, karena hari ini topiknya adalah tanaman bawang, kita punya portofolio produk yang cukup lengkap ya. Tadi saya sedikit sampaikan pada saat penjelasan dari saya, itu baik dari sisi insektisida, terus kemudian fungisida ya, maupun nutrisi, kita memiliki produk-produk yang cukup lengkap dan cukup mumpuni lah untuk membantu bapak-bapak petani di seluruh Indonesia menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, tinggal mungkin kecocokannya nih, apa yang menjadi gejala dan apa yang menjadi solusi ini harus betul-betul sesuai. Dan FMC juga saat ini memiliki tim lapangan yang cukup lengkap dan cukup banyak ya. Di sini juga mungkin dari 44 titik yang kita lakukan nonton bareng ini, di situ ada representasi dari tim kita juga di sana yang bisa membantu bapak-bapak untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi yang paling tepat kepada bapak-bapak semuanya. Apa sih sebetulnya penyakitnya, terus kemudian apa solusi yang paling pas dari sisi FMC untuk mengendalikan penyakit tersebut. Itu mungkin Mbak Shirley sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya dari Prof Dadang maupun dari Pak Yagus. Masih banyak pertanyaan lain yang kita tampung, jadi di sosial media silakan tetap dikirimkan, nanti tim kami akan tetap menjawab di kolom chat. Di Nobar nanti kami juga akan menjawab, dan mungkin rekan-rekan yang di daerah bisa juga bantu menjawab ya apabila ada pertanyaan dari petani. Saya akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada testimoni lagi. Cepat saja karena kita akan masuk ke kuis, seperti itu. Kuisnya juga cukup banyak, jadi kita agak lebih cepat saja untuk testimoninya. Saya undang dari Probolinggo, Pak Hasan dari Probolinggo. Kalau sudah siap, boleh melambaikan tangan Pak, supaya kita lihat Bapak ada di sebelah mana. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima dari bawah, oke. Kelima dari bawah, kedua dari kiri. Oke, teman-teman dari Probolinggo sudah siap? Oke, silakan dinyalakan mic-nya supaya terdengar. Ya. Oke, suaranya belum ada.
Kayaknya ini yang tadi masih ada kendala dengan suara ya. Yang dari Probolinggo, Pak Hasan ada di sebelah mana timnya? Itu betul sepertinya masih cuma kendala dari suara ya tadi ya. Sayang sekali ya. bisa di-unmute dari Boleh dibantu dari tim operator? Halo, siap. Oke, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Hasan Prasojo. Testimoni penggunaan Reksa dengan bahan aktif bahan pengendalian dari ulat yang ada di dalam daun itu seperean untuk mengendalikan virus kalau di Probolinggo. Virus ini kalau di wilayah lain namanya gandong tersebut. Nah, ada pertanyaan juga penyambutan ya. Profesor Dadang. Pertanyaan saya, Pak. Untuk pengendalian ulat itu lebih efektif kapan? Pagi apa sore? Dan penggunaan pestisida itu lebih efektif atau lebih bagus menggunakan perekat atau tidak? Terima kasih. Itu saja. Salam dari petani Probolinggo. Oke, terima kasih untuk para petani di Probolinggo. Tadi ada testimoninya sekaligus tadi memang mau bertanya juga ya, Prof ya. Silakan, Prof. Ya, oke, terima kasih, Pak. Jadi begini, insektisida itu kan bermacam-macam, ya. Ada yang hanya kontak tadi, menempel saja, dia tidak sistemik gitu ya, tidak sistemik. Nah, itu mungkin kalau di musim hujan perlu perekat, Pak. Itu ya, ini kita bicara umum ya, bicara umum. Tapi kalau dia sifatnya sistemik dan translaminar itu nggak perlu yang namanya perekat gitu ya, nggak perlu karena dia begitu kita aplikasikan kecuali dia memang tidak ada perekatnya. Tapi saya yakin kalau produk-produk yang berkualitas itu sudah memperhitungkan, Pak, pasti itu sudah ada perekatnya, Pak, ya gitu. Jadi kecuali di musim hujan barangkali lah kalau kita mau agak sedikit ragu ya silakan tambahkan sedikit barangkali gitu. Jadi kalau yang sifatnya kontak ya mungkin sangat perlu itu. Tapi kalau yang sifatnya sistemik dan translaminar mungkin tidak terlalu perlu bagi saya. Ya, kapan? Nah, kalau kapan? Ini sebetulnya kita juga harus lihat perilakunya nih. Lagi-lagi kalau dia sifatnya kontak di pagi hari mungkin nanti ada sinar matahari itu yang membuat dia terdegradasi. Mungkin saja kan? Ya, begitu. Karena sinar matahari itu sangat ditakutkan, Pak, oleh kimia, Pak. Ya. Itu. Jadi kalau kita nyemprot itu di pagi hari ada sinar matahari yang sangat terang benderang begitu, itu kadang-kala menurunkan efektivitas itu. Ya artinya kan memang harus sore, itu kan ya. Nah, sore ya kalau tidak hujan tidak ada masalah kan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau pestisida itu sifatnya sistemik dan translaminar sebetulnya nggak usah khawatir karena begitu kita aplikasikan biasanya sifat mereka itu akan muncul masuk ke dalam jaringan tanaman, ya, begitu. Nah, jadi bagi kita itu menyemprot itu tergantung juga jenis yang Bapak gunakan, begitu ya. Nah, itulah pentingnya, Pak. Kita tahu juga sifat insektisida kita seperti apa, begitu ya. Nah, jadi jangan hanya barangkali ngelihat ini orang pakai, kita lihat dulu, Pak, ya. Kita lihat, tanyakanlah pada ahli-ahli yang ada di lapangan ini seperti apa sih sifatnya seperti itu, ya. Gitu. Jadi kita anjurkan, ya. Kalau yang paling baik sih kalau ingin menghindari matahari ya di sore hari begitu kan, itu ya. Tapi kalau pestisida itu memang sistemik sifatnya di pagi hari nggak ada masalah, gitu kan, ya. Karena dia akan masuk ke jaringan tanaman seperti itu. Saya kira itu barangkali ya untuk pertanyaan tadi ya. Jadi poin saya kenalilah produknya ya. Kalau produk-produk yang baik, Pak, sudah tidak perlu lagi tambah macam-macam itu ya. Jadi nggak usah khawatir itu karena kalau kita ngelihat bahan-bahannya itu sudah cukup sebetulnya ya, seperti itu. Dan sudah diperhitungkan, sudah dihitung. Jadi ketika dia diproduksi itu dia sudah dilakukan juga istilahnya simulasi penyiraman. Ya, biasanya ada itu ya. Kalau kita siram dengan kecepatan sekian seperti air hujan, dia tercuci apa tidak? Berapa kali? Ya, begitu kira-kira ya. Itu. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Jadi seperti Preza juga memang sudah teruji. Saya yakin sudah. Ya. Bagus. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk produk-produk yang memang pasti berkualitas seperti itu ya. Mudah-mudahan tadi menjawab dan terima kasih untuk testimoninya.
Masih ada 2 lagi. Saya minta Pak Yon dari Jawa Timur. Kalau sudah siap, silakan langsung saja. Pak Yon, apakah sudah terlihat ya di layar? Pak Yon, halo, Pak Yon. Mungkin teman-teman di area bisa bantu. Ada Pak Yon. Oke, kalau belum terlihat, saya panggil dari Bima nih. Pak Junet dari Bima. Apakah Pak Junet dari Bima hadir? Pak Junet dari Bima, bisa diberi tanda untuk di layar nobarnya. Oke, sudah ada ya? Oke Pak. Nomor 2. Halo. Ya. Ya. Halo Pak. Sudah nyambung itu? Ya. Sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Junaid Usman. Ya. Dari Desa Kelampa, Kecamatan Loha, Kabupaten Bima. Ya, adapun kelebihan daripada Insek Preja yaitu dari FMC, ada beberapa poin, terutama 3 poin yang dapat saya pegang sejak saya petani bawang selama 30 tahun, Pak. Saya memakai Preja sudah 8 tahun. Jadi apapun kelebihan Preja saya tahu betul, Pak. Jadi tiga poin yang saya pegang betul dalam kelebihan Preja yaitu yang pertama, perlindungan terbaik atau secara maksimal dengan cara kerja yang sistemik atau translaminar. Ya, kalaupun ada ulat di dalam daun bawang, tetap kena sasarannya karena memang mampu mengeluarkan ulat di dalam bawang karena memang cara kerja yang sistemik secara sistemik yaitu diserap oleh daun tanaman masuk ke dalam akar sehingga ulat yang dioper kembali ke daun tanaman bawang sehingga ulat yang makan daun tanaman bawang akan lama-kelamaan mati dan tidak akan mengganggu lagi tanaman bawang kita. Terus yang kedua, karena memang tidak berani lagi diganggu oleh ulat atau hama ulat, daun bawang kita tetap utuh sehingga hijau dan segar. Membuat daun bawang kita lebih segar. Tidak kurang suatu apapun atau sehelai. Sehingga di fase ketiga atau faktor ketiga kelebihannya mengakibatkan hasil produksi tanaman bawang kita jauh lebih meningkat atau lebih maksimal. Sehingga sekarang kita tetap memakai Preja selama-lamanya. Preja tetap juara. Terima kasih dari Bima, Pak Junet tadi. Terima kasih banyak dan salam untuk rekan-rekan petani di Bima ya Pak. Terima kasih sudah mempercayakan Preja untuk tanaman bawang merah Pak Junet dan rekan-rekan petani yang lain. Oke, terima kasih tadi sudah testimoni, sudah diskusi. Nah, ini saatnya kita dari FMC akan bagi-bagi hadiah. Tolong untuk rekan-rekan yang nobar bisa dinyalakan kameranya dan tim dari FMC yang ada di studio ini mohon dibantu untuk melihat siapa-siapa saja yang raise hand ya, mengangkat tangan di sini untuk saya langsung panggil namanya dan cepat untuk menjawab pertanyaannya. Dan apa sih hadiahnya? Nanti bapak-bapak, ibu bisa pilih hadiahnya karena nanti kita ada sedikit permainan wheels. Semuanya ada hadiahnya, tinggal dipilih bapak atau ibu dapat hadiah apa, seperti itu. Oke, pertanyaan yang pertama, oke, mohon disimak. Tapi tidak usah berebut untuk langsung open mic ya, biar saya yang panggil saja namanya nanti. Yang pertama adalah Bapak Ibu tadi sudah dengar banyak penjelasan dari Pak Yagus mengenai Preja. Tolong dilengkapi kalimat ini. Yang satu, tanaman sehat titik-titik lebih banyak. Apa yang lebih banyak? Ketika tanaman sehat titik-titik lebih banyak. Itu adalah keunggulan dari Preja. Oke. Dengan siapa? Ada yang sudah raise hand? Boleh? Dari timnya Mas Sigit?
timnya Mas Sigit? Ya. Hasil panennya. Bukan. Saya masih kasih kesempatan sekali. Bukan hasil. Apa yang lebih banyak? 1, 2, 3. Oke. Akar dan daun. Daun lebih banyak. Ya. Pak Yagus? Oke. Betul, Mas. Kita pilih hadiahnya dulu, Mas. Sebentar. Silakan diputar wheels-nya. Oke, mulai. Oke, dapat voucher Rp100.000. Oke, nanti tim yang tolong tim yang di daerah dibantu untuk dicatat ya nama petaninya siapa, dan nanti bisa kita koordinasikan setelah acara selesai. Yang pertanyaan kedua yang sudah menjawab dimohon untuk tidak menjawab kembali. Lengkapi kalimat berikut ini, tetap masih keunggulan Preza. Titik-titik terbaik. Dari tadi sudah diulang-ulang kalimat ini. Titik-titik terbaik. Oke. Dari tim mana? Dari Bima. Ini tim yang Bima. Oke, silakan. Perlindungan. Oke, perlindungan terbaik. Betul. Mantap. Kita lihat hadiahnya. Silakan diputar. Dapat voucher 100.000. Selamat. Oke, langsung pertanyaan yang ketiga. Masih keunggulan dari Preza. Oke. Lengkapi kalimat berikut ini. Hasil panen titik-titik. Oke, silakan dari teman-teman di sini siapa yang sudah menjawab? Sape. Dari Sape. Mbak Sape. Oke. Silakan langsung open mic. Hasil panen titik-titik. Pak Yagus jawabannya? Jawabannya benar. Selamat, Pak. Iya, Pak. Wajahnya nggak terlihat ya. Iya, Pak, sayang sekali menang, tapi wajah Bapak tadi ketutupan, Pak. Masih belum kelihatan. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Kita pilih hadiah ya, Pak. Oke, voucher lagi 100.000. Oke, kayaknya banyak di voucher nih, belum ketemu hadiah yang lain. Oke, terima kasih, selamat. Masuk ke pertanyaan berikutnya yang keempat ya. Mohon yang sudah menang tidak usah menjawab. Oke, apakah tagline dari Preza? Apa tagline dari Preza? Ini mudah sekali. Apa tagline dari Preza? Dari Garut Yusuf. Ini gampang sekali nih, Pak. Jawabannya? Ya, Pak. Tagline Preza, Pak. Suaranya belum masuk, Pak. Masih di mute. Suaranya. Langsung? Kalau dari Garut. Iya, Pak. Preza tetap juara. Yang keras, Pak, yang semangat. Preza tetap juara. Oke. Betul sekali, Pak, jawabannya. Kita pilih hadiahnya, Pak. Voucher lagi 100.000 untuk Bapak dari Garut. Oke, pertanyaan kelima. Siap-siap, sebutkan hama sasaran dari Preza. Pak Yagus, ini harus berapa hama sasaran? Ya, salah satu atau salah dua. Oke, kalau dua lebih bagus ya. Begitu ya, Prof ya. Jangan salah semua ya. Jangan salah semua, nggak dapat hadiah berarti. Oke, Bayu Probolinggo, silakan. Hama sasaran dari Preza yaitu gaya gantong atau virus. Oke. Ya udah. Gimana, Pak? Prof? Oke? Oke. Dapat hadiah apa? Kita putar. Voucher pulsa 100.000. Oke, terima kasih banyak dari Probolinggo. Masuk ke pertanyaan yang keenam.
Kapan waktu yang tepat mengaplikasikan Preza? Mungkin nomor tanaman ya. Ya. Kapan waktu yang tepat? Ini jawabannya harus lengkap ini. Kapan waktu yang tepat? Dari NTB? Dari NTB, silahkan. Suaranya nggak muncul. Halo, dari NTB, ya? Tidak ada. Oke, yang lain yang bisa menjawab langsung dipilih saja dari operator. Dari Pak Muhyidi, silakan. Ya. Oke, silakan dijawab Pak. Kapan waktu yang tepat pengaplikasian Preza? 14 atau 21 hari. Oke, atau dan Pak. Gimana nih Pak? Tadi dan. Oke, Pak Yagus, jurinya gimana Pak? Betul. Oke Bapak, selamat Pak. Kita pilih hadiah ya Pak. Ya, makasih. Voucher pulsa Pak, 100.000 rupiah. Selamat untuk tim dari Pak Muhyidi. Sama-sama Pak. Pertanyaan ke-7, apa bahan aktif dari Preza? Apa bahan aktif dari Preza? Rahman dari NTB, silakan. Oke, mungkin kameranya masih belum pas. Ya. Oke, agak susah ya. Mungkin juga grogi ya Pak jawab. Ya. Ya, Oke, Siantranilipro. Oke. Oke Bapak. Terima kasih banyak. Betul jawabannya Pak. Mantap. Kita lihat hadiah buat Bapak. Voucher 100.000 untuk dari NTB tadi ya. Terima kasih. Masih ada 3 tersisa pertanyaan. Berapa dosis yang tepat untuk pengaplikasian Preza? Pada tanaman bawang merah ya ini ya? Pada tanaman bawang merah, betul. Oke, sudah ada yang mau menjawab? Blitar, silakan. Dari Blitar. Silakan. Liter. Belum tepat, masih dikasih kesempatan Mas. Berapa? Mungkin teman-temannya ada yang tahu yang lebih tepat. Berapa? 1, 2, 3, 15 mili. Waduh. Belum tepat. Dari teman-teman ada lagi yang mau menjawab? Coba kita ganti. Belum beruntung. Dari Cirebon nih, kita lihat. Mungkin ini jawabannya betul. 750 silakan. mili per hektar. Boleh diulang? 750 mili per hektar. Belum tepat juga. Belum tepat juga. Satu kali lagi ya. Kalau tidak ada berarti saya harus menjawab pertanyaannya. Satu lagi. Ada? Oke, silakan. 1 liter per hektar. 1 liter per hektar, Pak Yagus? Betul. Oke, betul jawabannya. Selamat, kita pilih hadiah ya Pak. Oke, voucher 100.000. Selamat untuk pemenang. Masih ada 2 pertanyaan tersisa. Tahun berapa Preza pertama kali diluncurkan? Oke.
Siapa yang bisa menjawab dengan tepat dari Wonosobo? Silakan Wonosobo. 2014. Ya. Oke, betul jawabannya. Selamat, dan kita pilih hadiah buat Bapak dari Wonosobo. Oke, selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari FMC. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kenapa, Mas? Ada juga merchandise. Ada merchandise eksklusif. Oke, jadi ada banyak hadiah sebenarnya Pak Yagus di sini. Ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir, 3 manfaat menggunakan Preza. Oke, harus sebutkan 3 ya. Ini gampang, singkat-singkat saja. Halo. Oke, silakan Medi Citra ya. Perlindungan terbaik. Oke. Tahun berapa? Hasil panen melimpah. Pak Yagus. Oke, selamat. Oke, benar semua jawabannya. Kita lihat hadiahnya untuk Bapak di sana. Voucher pulsa Rp100.000, selamat. Oke, kami ucapkan selamat dan terima kasih partisipasinya dari semua petani yang sudah ikut dalam kuis kita sore hari ini. Dan ini untuk teman-teman yang ada di sosial media, kita ada 1 pertanyaan dan ini nanti akan kita tentukan 10 pemenangnya di akhir acara live ini, yaitu pertanyaannya, Preza tersedia dalam kemasan berapa saja? Preza tersedia dalam kemasan berapa saja? Jadi mohon dijawab di kolom komen, nanti kita akan pilih untuk 10 pemenangnya. Oke, kalau gitu kita tadi sudah seru-seruan untuk kuis, juga ada kuis untuk sosial media. Nah, dari sini saya mungkin mau sedikit lagi minta sebelum kita closing ya, sebelum ini saya pengen ada statement mungkin penutup dari Prof. Melihat tadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan ya Prof dari para petani bawang kita. Kemudian mungkin ada closing sedikit dari Pak Yagus juga kepada teman-teman mengenai Preza. Dari Prof, silakan Prof. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley dan Bapak Ibu petani semua. Saya kira bertani itu berbisnis, gitu ya. Artinya kita bukan hanya mungkin hobi, tapi kita juga karena berbisnis kita harus mendapatkan keuntungan. Dan untuk keuntungan maka kita ada yang kita sebut sebagai upaya kita yang luar biasa untuk menyehatkan tanaman, ya, sehingga kita menghasilkan tanaman itu betul-betul memberikan kesejahteraan buat kita. Untuk itu saran saya, ya, pelihara baik-baik, lindungi baik-baik, dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan Bapak Ibu semua. Demikian saya kira. Terima kasih banyak Prof. Silakan Pak Yagus. Ya. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Saya kira dari saya mungkin FMC menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada seluruh petani, khususnya pada saat ini adalah petani bawang merah di seluruh Indonesia ya, terutama yang tadi sudah memberikan testimoni, terus kemudian ulasan-ulasan positif, terus kemudian juga berbagi cerita mengenai hal-hal manfaat yang mereka dapatkan setelah menggunakan Preza, dan mudah-mudahan apa yang menjadi manfaat-manfaat yang baik ya yang tadi sudah didapatkan oleh beberapa petani yang sudah menyampaikan testimoninya atau ulasan positifnya ini akan bisa menular atau juga ditularkan kepada petani-petani bawang lain di seluruh Indonesia, yang hasil akhirnya adalah mudah-mudahan dengan hadirnya FMC lebih dekat dengan para petani di seluruh Indonesia, khususnya petani bawang merah, akan membantu petani tadi balik lagi ya mencapai mimpi-mimpinya, salah satunya adalah mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kesimpulannya dari Prof. Dadang dan juga Pak Yagus. Saya juga mengingatkan kepada semua rekan-rekan petani dimanapun berada di seluruh Indonesia, tidak hanya petani bawang merah, apabila merasa perlu informasi-informasi terkait dengan produk FMC maupun dengan informasi pertanian, FMC saat ini sudah mempunyai aplikasi yang namanya Sobat Jempolan. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu download Sobat Jempolan. Di situ ada informasi mengenai hama, penyakit, dan juga tanaman. Juga dilengkapi dengan solusi dari produk-produk FMC. Tidak itu saja, Bapak Ibu petani juga bisa follow untuk sosial media kita di Facebook.
maupun Instagram dan juga YouTube kita FMC Indonesia. Di situ kita bisa masih berdiskusi, bisa menanyakan berbagai hal dan juga menerima informasi-informasi bermanfaat dari FMC. Oke, terima kasih sekali lagi Profesor Dadang dan Pak Yagus atas wawasan yang sangat berharga. Diskusi kita hari ini telah memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih baik mengenai dampak El Nino terhadap tanaman bawang merah dan serangan ulat gerayak di tanaman bawang merah. Semoga para petani bawang merah di seluruh Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan ini, terutama dengan solusinya yaitu Preza, solusinya petani juara. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua Sobat Jempolan. Sampai jumpa di episode AgriTalk selanjutnya dan selamat sore. Oke, saya sudah 6 tahun menggunakan Preza. Saya sangat mantap sekali dengan Preza karena di dalam Preza itu ada kandungan yang untuk membunuh ulat, juga untuk membunuh caper trip. Jadi jangan ragu-ragu sampean menggunakan Preza. Menggunakan satu bahan aktif saja sudah cukup Anda mengatasi ulat di bawang merah dan di cabai Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Bapak Imam Sorgo dari Nganjuk. Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Handoro, asli Probolinggo, Desa Sumberkidung, Kecamatan Tegal Siwalan. Saya petani bawang merah, sudah mengenal produk FMC mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Saya pengguna Preza. Preza bagus untuk ulat gerayak, selain itu juga bagus untuk Liromiza juga. Efek lainnya juga dia bentuk OD dia lebih sempurna dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang bentuknya OD juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaid Usman, ya, Ketua Kelompok Tani Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Saya berprofesi sebagai petani bawang sudah dari dulu, Pak. Mungkin sudah 30 tahun. Nah, yang menjadi kendala utama kami sebagai petani bawang adalah masalah gangguan hama ulat. Dengan datangnya produk Preza dari FMC ini merupakan solusi terbaik bagi kami. Kelebihan daripada Preza yaitu cara kerjanya sistemik. Kalau sudah diaplikasikan Preza, makan daun bawang oleh ulat sehingga ulatnya akan mati secara pelan-pelan. Nah, sehingga mampu memberikan perlindungan secara maksimal dan total. Nah, sehingga kalau mampu memberikan perlindungan secara maksimal, mengakibatkan daun bawang kita sehat, nggak ada yang kurang satu helai pun. Ya, kalau tanaman bawang kita sehat, otomatis menandakan hasil produksinya tinggi sekali atau maksimal. Ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang melimpah dari hasil pengawalan Preza, tentunya dari FMC. Saya memakai Preza sudah sejak Preza itu launching, ya, sudah 8 tahun. Nah, oleh sebab itu, apapun bentuk produk lain dengan cara kerja yang seperti ini tidak mampu melampaui rekor dari Preza ini sendiri. Karena memang sudah lama sekali, sudah 8 tahun. Nah, oleh sebab itu, FMC tetap selalu di hati, Preza tetap juara.
Liburan itu apa? Cek. Cek, cek, cek satu, cek. Ada El Nino di pantai. Oh, jadi rekam soalnya. Iya, soalnya nggak bisa foto. Saya bilang Preza tetap juara gitu ya. Oke, siap. Tangannya gimana, Pak? Campaign. Preza tetap juara. Tepuk tangan dong. Oh iya. Lihatnya ke sana ya, salah. Lihatnya ke kamera. Ke kamera. Langsung tepuk tangan ya. Oke. Preza tetap juara. Oke. Jadi background air terjun? Pantai. Saya pakai baju panjang aneh banget. Cariin ya. Maldives apa